pelajaran langsung, Ibu sedang menjelaskan yang suci makan terus. Kenapa suci makan terus? Kan belajarnya jadi tidak fokus. Kenapa? Suci lapar belum sarapan yang maknya belum. Baru sarapan. Karena takut kesiangan. Kenapa nih suci takut kesiangan? Kamu maunya sibuk malam-malam. Nanti tidak boleh tidur malam-malam ya. Tidur yang bagus itu tidak boleh lebih dari jam 9 malam ya. Nah, sebelum pembelajaran itu kan kita tahu Ibu sudah bikin keyakinan bahwa bagaimana ketika Ibu belajar tidak boleh makan di kelas. Boleh makan, tapi ada waktunya. Apa saya? Istirahat benar ya. Nanti boleh cuci makan ketika jam istirahat, boleh jajan ya. Ketika belajar itu harus fokus. Fokus apa? Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baiklah, jadi kita cari solusinya ya. Ketika Suci mau jajan, mau lapar, boleh Suci ketika waktu istirahat boleh jajan ya. Di rumahnya sarapan dulu, siap. Mulai besok Suci sarapan dulu, kemudian nanti kalau mau makan atau jajan jam istirahat ya. Baiklah, kalau gitu hanya itu yang dapat Ibu sampaikan ke Neng Suci ya. Tidak ada yang lain. Semangat buat besok ya. Tidak mau ulanginya lagi kan? Ya, terus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la ilaha illallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada acara diseminasi budaya positif ini. Salawat serta salam semoga tercurah dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu, kepada Bapak Guru, kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri dan untuk mendengarkan, untuk mempelajari diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, barangkali Bapak Ibu kan pengalamannya lebih luas, lebih dari saya. Saya mau bertanya, apa sih diseminasi itu? Menyampaikan kembali, betul. Menurut Pak Kepala, apa itu Pak? Terima kasih atas kesempatannya. Jadi betul sekali ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Guru, Pak Andrew, bahwa diseminasi itu seperti menyampaikan kembali apa saja informasi, data atau informasi bahwasanya didapat setelah mengikuti suatu kegiatan, baik itu pelatihan, rapat, informasi itu disampaikan kembali ke minimal sekelompoknya gitu, yang minimal ada pengaruhnya terhadap apa-apa materi yang disampaikan. Terima kasih. Hebat sekali ternyata ya, begitu luas pengalaman Pak Kepala. Di sini kita sama-sama belajar,
sama-sama berbagi ilmu pengetahuan. Ternyata diseminasi itu adalah menyampaikan kembali kepada halayak umum atau halayak ramai. Seperti yang saya lakukan ini adalah menyampaikan kembali kepada ibu bapak guru. Sebelumnya saya mohon maaf, saya berdiri di sini itu bukannya saya pintar, bukannya saya menggurui, akan tetapi saya menyampaikan kembali apa yang telah saya pelajari di program guru penggerak ini. Saya belajar di modul 1.4 mengenai budaya positif. Coba, apakah penting budaya positif itu diterapkan di sekolah kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskriminasi itu, budaya positif itu sangat penting dikarenakan kita dapat mengetahui tentang budaya-budaya terutama di daerah Sangiang, karena daerah Sangiang ini adalah daerah cagar budaya. Jadi kemungkinan di sini banyaknya sejarah-sejarah masa lalu banyaknya lagi pengunjung ke sini dari setiap daerah di sini. Makanya di sini perlunya ada diseminasi tentang budaya-budaya yang positif yang lebih bagus bagi anak didik kita dan bagi kita semuanya. Belajar. Terima kasih ya pada Pak Guru. Ternyata budaya positif itu penting sekali ya ditanamkan di sekolah kita. Dan tanpa kita sadari, kita juga sudah melaksanakan atau melakukan budaya positif sedikit demi sedikit ya, meskipun perubahannya belum begitu signifikan. Baik, sebelum kita lebih jauh mengenali apa itu diseminasi budaya positif ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, ini adalah yang pakai baju ini, yang terhormat Bapak fasilitator saya, Bapak Abdul Arab. Beliau orang Indramayu ya. Meskipun saya belum bertemu secara langsung, tetapi beliau mengajarkan ilmunya kepada saya sangat luar biasa sekali. Kemudian yang sebelah kiri saya ini Ibu Tina Julianti. Ibu Tina Julianti ini beliau adalah pengajar praktik saya. Kita sering ketemu ya, bahkan sudah 2 kali pertemuan kita bertemu dengan beliau di sini. Alhamdulillah sangat baik kepada saya. Kemudian saya juga sangat nyaman belajar dengan beliau ya. Kemudian yang tengah itu saya sendiri ya, sudah pada kenal. Bapak Ibu, ayo kita melakukan senyum selama 30 detik, tetapi dengan cara Bapak Ibu berhadapan-hadapan dengan teman sebelahnya. Mungkin Bapak Ibu bisa berhadapan sama Pak Kepala atau sebaliknya. Senyum yang lebar selama 30 detik. Unjukkan gigi saja seperti ini selama 30 detik. Siap ya Pak Ibu? Mungkin ada yang mau menghitung waktu, boleh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
ada yang lebar, ada yang berkumis, mohon maaf ya, yang melihat giginya, ada yang giginya hilang. Subhanallah ya, jadi kita merasa terhibur dengan senyuman-senyuman teman kita. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh lagi, di sini saya kesepakatan forum destinasi terlebih dahulu ya. Saya mencoba ada 3, mungkin nanti Bapak Ibu boleh menambahkannya lagi ya. Yang pertama, menghargai siapapun ya. Baik saya menghargai Ibu Bapak, baik Ibu Bapak menghargai saya, mendengarkan saya berbicara. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya menjaga kebersihan dan lain-lain sebagainya. Mungkin ada tambahan lagi, boleh Pak Bu? Silakan boleh ditambahkan kesepakatan ketika kita diskusi di sini. Tahu cukup? Cukup ya. Nanti kita sudah sepakat ya, sepakat ketika kita belajar harus menghargai siapapun, harus menjadi pendengar yang baik dan menjaga kebersihan. Tambahan satu Bu. Apa? Ya, jangan dusta ya. Oh boleh, hebat sekali ya. Katanya jangan ada dusta di antara kita, betul sekali. Tepuk tangan buat Pak Yu. Ternyata mungkin selama ini Pak Yu sering didustai mungkin ya. Satu lagi Bu, kita harus saling mencintai Bu. Oh ya, saling mencintai satu sama lain. Mencintai itu bukan hanya ini, tapi benar ya, mencintai sesama teman, mencintai pada anak didik kita. Boleh apa? Apa? Boleh Pak. Tolong mungkin ya. Mungkin saya bertanya kepada Pak Alek, Pak Alek tidak bisa jawab. Boleh tolong sama orang lain. Boleh. Kita lanjut. Ya, tadi kita sudah dijelaskan diseminasi budaya positif itu apa sih? Tadi kata Pak Kepala itu menyampaikan kembali kepada banyak orang atau kepada yang ramai. Kalau ini kan diseminasi, ya. Kalau yang tadi tulisannya diseminasi. Oh iya, sebetulnya itu kesalahan saya, yaitu saya salah mengetik. Bagus, berarti Panju itu konsentrasi ketika mendengarkan saya berbicara sekali ya. Nah betul ya Bapak, diseminasi itu adalah penyebaran informasi kepada halayak ramai. Yang diseminasi. Iya, diseminasi contohnya seperti saya. Mungkin nanti kalau contohnya Pak Mumu itu diseminasinya itu ketika Pak Mumu suka ceramah, Pak Mumu di masjid. Mungkin itu contoh yang Pak Mumu lakukan. Ternyata Pak Mumu juga sering melakukan diseminasi di masyarakat ramai, masyarakat yang Pak Mumu. Ternyata Pak Mumu sudah melakukan budaya positif juga. Oh iya, ternyata tokoh yang berpengaruh. Baik, tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya supaya kita bersama-sama ingin menumbuhkan budaya positif, khususnya yang ada di SDN Sangiang 2 ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita bersama-sama akan menumbuhkan budaya positif di SDN Sangiang 2 ini, karena tanpa Bapak Ibu saya juga tidak bisa melakukan diseminasi ini. Jadi kita bersama-sama melakukan kolaborasi untuk mewujudkan dan menumbuhkan budaya positif. Mungkin ini tujuan pembelajaran yang saya pelajari ya. Saya calon guru penggerak ini dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol, yaitu Dr. William Glaser, serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Kemudian saya calon guru penggerak dapat menjelaskan makna
disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, CGP menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Nah, contoh budaya positif di sekolah SD Eksan yang 2 ini sebagian contoh yang saya tuliskan. Nanti banyak contoh-contoh yang lainnya yang mungkin Bapak Ibu lakukan. Nah, contohnya yang pertama, antri ketika bersalaman setiap selesai upacara. Kita selalu ya, setiap hari Senin kita selesai melaksanakan upacara. Nah, melakukan upacara bendera juga salah satu contoh melaksanakan budaya positif atau disiplin positif. Kemudian setelah melaksanakan upacara, kita juga gurunya juga disiplin, baris yang rapi, menanti anak-anak bersalaman kepada kita. Kemudian kita setiap hari Jumat atau kadang kita kerja bakti, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Alhamdulillah kita juga sedikit demi sedikit ya berubah ke arah yang lebih baik. Kita melakukan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Contohnya kemarin kita digerakkan sama Pak Kepala untuk membersihkan lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Contohnya di lapangan sepak volleyball, lapangan voli sama halaman masjid. Alhamdulillah ternyata dengan kita bersama-sama dan bergotong royong, pekerjaan menjadi ringan dan mudah dan manfaatnya terasa oleh kita sendiri dan dirasakan oleh masyarakat juga ya. Dan alhamdulillah ada sambutan baik dari kepala desanya dan ternyata niat baik kita disambut baik oleh kepala desa. Kemudian menghargai perbedaan. Kita selalu menghargai perbedaan. Bapak dari rumah, dari keluarga yang berbeda, saya juga dari keluarga yang berbeda. Tetapi kita bekerja di instansi SDN yang 2 ini, meskipun berbeda-beda keluarga, tapi kita tetap satu tujuan ya. Kita bersama-sama ingin mencerdaskan anak bangsa ya. Tanpa kamu mah dari keluarga siapa, ternyata kita menghargai perbedaan. Kemudian jujur, alhamdulillah kita juga berubah, bisa menanamkan karakter jujur meskipun belum sepenuhnya ya, tetapi kita juga sudah berusaha untuk menanamkan karakter jujur kepada anak didik kita. Contohnya aja kemarin anak didik kita yang sudah keluar, bahkan sekarang juga ada contohnya, misalnya Aldo ini suka jahil kepada temannya. Beliau tidak jujur, tapi kita sudah mengarahkan harus jujur bahwa perbuatan seperti itu tidak boleh dilakukan. Mungkin yang selanjutnya tanggung jawab. Kita juga menanamkan tanggung jawab terhadap peserta didik kita. Ketika merusak barang, mereka pun harus berusaha bertanggung jawab untuk menggantinya kembali. Dan meskipun itu juga sulit dilakukan, tapi kita sudah mencobanya. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Saya melihat kelas 1 itu alhamdulillah sudah ada perubahan, membuang sampah kepada tempatnya. Kemudian kelas-kelas yang lainnya juga sama demikian. Namun masih tetap saja ada beberapa siswa yang melakukan pelanggaran. Nah, Bapak Ibu, kita seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif.
Kita harus ya memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Kita memiliki konsep, 7 konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol diri. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Mari kita pelajari satu persatu. Itu sangat penting ya, karena konsep inti budaya positif ini harus mempelajari 7 materi ini. Karena budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama, kita pelajari apa itu pembelajaran paradigma baru. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu paradigma baru? Apa? Iya, ternyata perkenalan pandangan baru. Hebat sekali. Ada paradigma lama dan ada paradigma baru. Ya, bagus ya Pak Alek. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu kan suatu hal yang baru. Apa itu berdiferensiasi? Mari kita pelajari. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Boleh Pak mau membacakannya? Pembelajaran. Baik, saya akan membacakan apa itu pembelajaran diferensiasi ya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada murid-murid kita supaya meningkatkan potensinya masing-masing sesuai dengan kesiapan belajar masing-masing dengan belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bagus ya Pak Alek. Benar, pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada murid-murid kita untuk meningkatkan potensinya masing-masing sesuai dengan kesiapan belajarnya masing-masing, minat belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Kalau dulu paradigma lama itu berpusatnya kepada guru ya, kalau sekarang kita berpusatnya kepada siswa. Jadi kita itu harus menyesuaikan kesiapan belajar anaknya sesuai minat belajar dan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Baik, materi yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kalau dari pikiran Bapak Ibu mungkin disiplin itu aturan, tapi ternyata disiplin itu artinya belajar, Pak. Kata disiplin
disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin katanya, atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Wah, pasti tentunya motivasi intrinsik sama ekstrinsik dan penasarannya nanti kita pelajari. Kemudian disiplin positif adalah proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukumannya. Jadi anak ini memberikan hukuman fisik seperti itu kan. Dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Kemudian disiplin positif adalah pembiasaan hal baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Tentunya kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Coba kalau Pak Abu sebagai guru anak-anak, contoh kecilnya saja cara mendisiplinkan anak seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru agama yang disiplin anak itu, yang pertama anak disuruh berdoa, lalu yang kedua bersalaman dengan orang tuanya, lalu bersalaman dengan setiap ketemu dengan bapak guru maupun guru suruh mengucapkan salam. Itu dari agama, dan biasakanlah untuk sebelum kita berangkat ambil air wudhu, lalu bersolat doa lalu untuk berangkat ke sekolah. Itu supaya kebiasaan dan kebudayaan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja. Ternyata bagus sekali ya kebiasaan dari bapak guru agama ini, ternyata dengan melakukan berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian pamit dulu kepada kedua orang tua, kemudian sebelum berangkat kemana-mana pun harus berwudu dulu. Itu penerapan disiplinnya bermanfaat dunia dan juga akhirat ya bagus. Nanti pahala-pahala dari Pak Abu yang ajarkan itu mengalir terus di akhirat ya, ketika ada akhirat nanti. Bagus ya. Mungkin kalau di kelas Pak Lek seperti apa penerapan disiplin? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izinkan menambahkan kedisiplinan yang diterapkan di kelas saya. Tentunya saya mengarahkan siswa supaya disiplin waktu. Ya, jadi ketika adanya jam masuk, jam istirahat, jam pulang, itu anak-anak harus disiplin. Dan biasanya ketika pembelajaran akan dimulai, saya mengatakan kepada anak juga harus berdoa terlebih dahulu. Nah, terus setelah itu meja dan lain sebagainya kelasnya harus bersih, karena bagi saya disiplin juga bukan hanya disiplin waktu, tapi disiplin kebersihan, kerapihan kelas, terus kerapihan berpakaian harus dimasukkan pakaiannya dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Pak Alek ini juga menemukan budaya positif yang sangat luar biasa ya, menanamkan kerapihan, terus berdoa sebelum sesudah belajar. Karena apa? Karena segala sesuatu tanpa diawali dengan doa itu akan bagaimana Bapak? Akan sia-sia ya, akan sia-sia, karena setiap perkataan itu adalah doa. Apa yang kita doa itu akan menyelamatkan kita dan akan menjauhi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Tujuannya apa disiplin positif? Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan kesadaran tentang memberdayakan peserta diri tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman atau hukuman. Kemudian tidak mengharapkan imbalan. Kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini ada 3 motivasi intrinsik, yaitu 3 motivasi perilaku manusia itu ada 3. Kemudian motivasi ekstrinsik ada 2, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, berarti ekstrinsik itu dari luar atau di dalam diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Masa dari mana? Jadi coba contohnya Pak Dim misalnya, Pak Dim absen di sekolah itu memang benar dari dalam diri Pak Dim atau untuk menghindari ketidaknyamanan? Coba Pak Dim. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Pastinya dari hubungan. Iya, berarti motivasinya dari luar. Karena kalau kita tidak nyaman, ya harus dihindari ya. Jadi, kita absen misalnya terus jam 7 kurang, dulu kayaknya mau segala ditinggalkan karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Coba kalau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya misalnya saya berangkat pagi-pagi ke sekolah karena ingin mendapatkan imbalan dari bapak kepala sekolah misalnya. Nah, itu kalau motivasi itu berarti ingin mendapatkan penghargaan dari atasan kita. Kalau motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya, kamu ya menjalankan perintah sholat 5 waktu atau sholat, berarti itu motivasinya dari mana kamu? Dari dalam diri kamu kan, berarti kamu tidak ingin meninggalkan sholat 5 waktu meskipun orang lain tidak tahu ya. Yang lebih sholat, yang berarti kamu sudah kewajiban sholat 5 waktu. Berarti itu ada motivasi di dalam diri kita sendiri. Nah, 3 kebutuhan dasar manusia. Wah, ternyata kita sudah sampai ke 3 materi ya. 3 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Ini Bapak Ibu, ternyata kebutuhan kita itu ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan kita. Coba kalau kita bertahan hidup tanpa adanya makanan, apakah kita bisa bertahan hidup? Tidak ya. Berarti kita membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian, membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan keamanan dan membutuhkan kesehatan. Ini adalah untuk kita bisa bertahan hidup harus memiliki kebutuhan ini. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi,
kerjasama menjadi bagian di dalam kelompok. Contohnya kita di rumah kita disayangi sama keluarga kita, disayangi suami istri kita, disayangi anak kita. Ternyata ini juga membuat kita bahagia. Kemudian penguasaan ini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kita juga inginnya mempunyai penguasaan. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan ke arah dirinya. Contoh kebebasan yang bapak-bapak lakukan atau ibu inginkan apa? Misalnya kan suka ada kalau bapak-bapak bentuk kebebasannya itu pergi memancing di sepuasnya, tidak pulang sampai larut malam. Itu sudah membuat bahagia bapak-bapak. Kalau saya, kebebasannya itu kalau hari libur saya ingin bebas, saya ingin liburan, ingin healing ya. Jadi bentuk kebebasan saya itu ingin liburan. Tapi kalau libur sudah liburan, pulang liburan pusing lagi karena pengeluaran banyak, cucian banyak dan lain sebagainya. Itu adalah ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak mungkin banyak bentuk kebebasan. Mungkin tahu apa kebebasannya? Kebebasan saya, ya kebebasan saya ini berolahraga ketika di waktu libur, seperti bersepeda. Benar. Berarti Pak Alex selalu kebebasannya itu digunakan yang bermanfaat, bersepeda. Bahkan kemarin saya juga melihat ternyata Pak Alex dari Talaga ke Majalengka itu sepeda sendirian. Ternyata itu bentuk kebebasannya Pak Alex. Pak Alex ingin bebas, selain ingin bebas juga sehat ternyata ya, membuat sehat dan bahkan berat badannya pun sebelum saya kenal ke sini ketika menerapkan disiplin positif juga Pak Alex, budaya positif bagi Pak Alex itu, dan ternyata berat badannya berkurang menurun berapa kilo Pak Alex? Alhamdulillah turun dari 74 ke 66. Wah, ternyata turun dari 74 ke 66. Ternyata Pak Alex rutin melakukan olahraga, menumbuhkan sehat badan sehat. Kemudian kesenangan Pak Ju mungkin Pak Ju mah senangnya main voli, selain senang juga menjadi wasit ya. Ternyata menghasilkan voli juga, ternyata menyelam sambil atau berenang. Gimana itu kata-katanya? Sambil minum air, ternyata sambil menikmati hobi, sambil menghasilkan juga. Bagus itu ya namanya bermain, humor, kemudian antusiasme dan tertawa. Coba. Iya benar itu, tanpa ada kamu kita tidak bisa tertawa ya setiap hari. Kita sepi dengan Bapak Abu. Benar kesenangannya. Ada Abu semua masalah hilang. Ya benar. Kalau tanpa Pak Abu kita hanya butiran debunya, kita masalah itu terasa hilang ditelan sama Pak Abu. Karena setiap untayan katanya si Pak Abu ini terhempaskan dengan kata-kata Pak Abu, yang kata-kata bercandanya. Ya, ada Pak Abu bagian kita berdua. Wah, benar sekali ya, betul Pak. Nah, bagaimana jika kita tidak memenuhi kebutuhan tersebut, akan bagaimana efek sampingnya? Coba, misalnya Pak Abu dicuekin sama istrinya, Pak Abu rasanya gimana? Pasti Jenuh, lalu malas. jenuh, kecewa, ya pasti semuanya hilang semangat, sedih. Betul. Kalau bekerja terus-terusan, pasti juga kita jenuh, kecewa. Pokoknya akan menimbulkan hal-hal yang berdampak negatif ya. Coba kalau misalnya kita tidak punya makanan, banyak kasus-kasus seorang kaya yang mencuri susu misalnya karena anaknya tidak punya susu. Nah itu juga berarti kebutuhannya itu tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan
perilaku negatif, perilaku menyimpang. Maka dari itu kita harus memenuhi kebutuhan ini. Coba kalau kebutuhan ini sudah terpenuhi, kita akan bagaimana? Bahagia, sejahtera, senang, ya, tersenyum setiap saat. Oke, mungkin ini bisa dilanjut, sudah paham? Tapi yang mencuri cuma bapak-bapak ya Bu. Banyak ya, itu juga banyak. Ada yang mencuri, mungkin ada yang mencurinya itu karena kepepet, dan ada juga yang mencuri karena kebiasaan. Ya, kalau karena kebiasaan itu mungkin dalam dirinya itu sudah terbiasa mencuri, tidak ingin merubah dirinya ke arah yang lebih baik ya. Meskipun sudah berkecukupan juga, ada yang masih bisa mencuri dalam kesempatan. Berarti itu dalam dirinya itu sudah tertanam dan tidak ingin berubah dirinya ke arah yang lebih baik. Kemudian selanjutnya, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, nanti kita pelajari bareng-bareng. Kemudian hukuman tidak terencana atau secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Kalau kamu ada anak yang melanggar, bentuk penghukuman kamu kepada anaknya seperti apa? Teguran. Teguran menggunakan kata-katanya bagaimana? Suka spontan gitu ya, kita itu menggunakan intonasi yang tinggi, itu berarti tidak terencana secara tiba-tiba menegur anaknya. Nah, kemudian konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Nah, selanjutnya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti saya akan perlihatkan contohnya bagaimana saya menerapkan restitusi kepada murid. Kita bahas ini dulu 5 posisi kontrol guru ya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian menjadi teman, kemudian keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, kalau penghukum, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nada suaranya itu tinggi, kemudian bahasa tubuhnya matanya melotot, kemudian jari menunjuk. Kemungkinan murid itu hasilnya bagaimana? Akan marah dan dendam. Minggu dulu bapak kita disarankan oleh populator gitu. Nah, berarti kita sebagai penghukum, kalau cara memarahi anak dengan seperti itu, berarti anak itu akan merasa dendam nantinya terhadap kita. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah, biasanya menggunakan bahasa yang lembut dan memanfaatkan keheningan yang membuat orang lain merasa nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nada suara nanti orang teh memelas, kasep, langur, begini gitunya. Eta teh kirang sae, sapertos kitu teh teuing deui. Eta teh orang teh mamatahan sapertos kitu teh membuat merasa bersalah, tapi hasilnya anaknya itu akan merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid maupun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik,
yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi nada suaranya itu ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat kepada anak sambil lulus-lulus, kemudian dan tersenyum. Jadi si muridnya akan merasa senang dan akrab. Nah, kalau memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Proses memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan kita dan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, nada suaranya biasa aja datang, hasilnya itu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian yang kelima, posisi di mana guru yaitu yang kedua manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid akan dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun memantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi nada suaranya itu tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Nah, contohnya kasus lain dari penerapan posisi kontrol guru, kasus yang saya alami kemarin, saya menemukan murid yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian di sini contohnya ada penghukum berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Kemudian membuat merasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Nah, berarti kalau ada kasus seperti ini, kalau di penghukum contohnya itu tadi berdiri dengan sebelah kaki, itu tidak boleh ya Pak ya. Kemudian kalau membuat merasa bersalah itu kesekian kali ibu sudah ingatkan, kita itu mengeluarkan kata-kata sekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Menurut kasih Aldo, ibu tuh bisnya itu seberapa kali si Aldo mah senang mulutnya gitu. Terus-terusan kelakuan seperti itu. Berarti orangnya membuat merasa bersalah. Nah, kemudian kalau sebagai teman, contohnya gini kata-katanya, ayo aku kasih kamu bereskan tugas kerjakan, mungkin waktu beres mah tugasnya cuma kamu atau cuma istirahat. Itu berarti di posisi kita sebagai teman. Kalau di posisi pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera berhubungan. Kamu pemantau, artinya dia baik. Nah, ayo mama terus beres melakukan kesalahan. Ayeuna terus terang konsekuensinya. Sok tinggal ayeuna bereskeun, sareng tinggal contohkeun. Terus begitu beres. Terus manajer, misalnya sebagai manajer mau nyari skill. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Jadi anak yang menjawab kita, yang sebagai manajer kita hanya memberitahu apa kesalahanmu, kemudian keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar dan apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang posisi kontrol Bapak Ibu, posisi kontrol yang manakah yang sering kita perankan selama ini? Pani sering yang mana melakukannya? Apakah sebagai pada dasarnya saya menerapkan posisi kontrol saya sebagai seorang guru itu tergantung situasi. Ya, tergantung Tergantung situasi di saat mana anak itu seperti apa pelanggaran yang dilakukan dan pada posisi mana. Jadi kadang-kadang ya sekalipun
kita sebagai penghukum itu tidak boleh. Tapi saya menerapkan sedikit hukuman yang berupa ya agak kata-kata yang agak keras seperti itu juga. Saya sering melakukannya. Mungkin nanti sebagai ibu sebagai guru penggerak yang dapat bimbingan dari orang-orang yang pengetahuannya lebih tinggi tentang pengetahuan bagaimana cara kita sebagai seorang guru dalam menerapkan posisi kontrol kita. Nanti saya minta pencerahannya apakah hukuman seperti itu memang benar-benar tidak boleh atau mungkin pada posisi mana kita menerapkan posisi hukuman yang betul. Seperti itu. Seperti sekali ya, Pak Admin. Ternyata secara tidak sadar, Pak Admin sering menerapkan atau sudah melakukan posisi kontrol itu dengan nada yang tinggi. Tidak apa-apa ya, namanya juga kita manusia ya, kita tidak luput dari kesalahan. Ternyata mari kita belajar sama-sama memperbaiki diri kita, memperbaiki murid ya dengan cara belajar mengenai posisi kontrol. Oh ternyata selama ini kita melakukan seperti itu kurang tepat ya. Nah pada itu saya menyampaikan ini, ayo kita perbaiki, kita sama-sama belajar, kita sama-sama merubah diri kita sendiri dan lalu merubah diri orang lain. Karena perubahan itu ada dalam diri kita sendiri ya. Dan kalau kita tidak mau merubahnya berarti ya tidak akan terjadi perubahan. Berarti yang bagus itu posisi kontrol yang manajer. Ternyata kalau manajer itu tadi bisa menjadi sebagai teman, bisa menjadi sebagai pemantau. Kalau posisi penghukum ternyata kurang bagus. Kalau contohnya, misalnya anak itu membuang sampah pada tempatnya, tapi kita marahi anak, bukan marahi, ngasih tahu kepada anak terkait buang sampah pada terus mangga bereskeun. Nah itu teh sanes hukum, ternyata teh konsekuensi namanya. Ternyata bukan menghukum. Kalau misalnya menghukumnya sesuai dengan kesalahan anaknya. Kalau misalnya anak tidak mengerjakan PR terus tiba-tiba lari dan itu 10 keliling, itu namanya baru menghukum. Kalau misalkan sedang pelajaran olahraga, itu sangat terlambat datang. Baju di luar pusat, jangan umumnya ada yang belajar olahraga, berarti baju sudah melakukan konsekuensi namanya. Mungkin seperti itu yang berbeda kita. Di posisi kontrol yang cocok tadi ternyata diterapkan dalam keterangan budaya positif di sekolah itu, yaitu sebagai manajer. Bagaimana kalau kita melakukan tes diri dulu Bapak Ibu? Karena sangat jenuh sekali ya. Sangat jenuh. Boleh Bapak Ibu berdiri ya. Berdiri, nanti ada gerakannya itu ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, ke belakang 1 kali, ke depan 2 kali. Seperti itu boleh. Silakan berdiri dulu ya. Ke depan dong. Ya, ke depan 2 kali. Mana gerakannya biar seragam Bu? Boleh diulang lagi ya Bu, tadi saya kurang. Oke, jadi gini ya, kita simak video di depan. Jadi kita melakukan stretching ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, ke belakang 1 kali, ke depan 2 kali. Siap? Ya.
kiri, maju mundur, maju maju maju. Mau sekali lagi? Boleh. Untuk biar nggak tenang ya, saya siap aja. Ternyata cukup mencairkan suasana ya, sedikit berkeringat. Nah, kemudian ini materi yang keenam. Ternyata masih ada dua materi ya. Yang keenam materi keyakinan kelas. Coba ini kita pelajari bersama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Oh, boleh. Ini murid terpintar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau keyakinan itu yakin bahwa kelas akan kondusif, bagus dan nyaman ya. Sedangkan kalau peraturan itu aturan yang harus dipakai di dalam kelas. Misalnya anak-anak pagi harus weekend, lalu anak-anak harus berdoa, anak-anak harus bersihkan ruangan. Nah, itu yang namanya peraturan. Sebenarnya itu mungkin dulu ya. Oke, ternyata peraturan kelas itu, aturan kelas adalah seperangkat aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh guru dan harus dipatuhi oleh seluruh siswa atau dibuat sebuah sepihak. Makanya kan kalau dulu peraturannya terus jeblek dipatuhi seluruh murid. Nah, sedangkan sekarang keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas atau kesepakatan. Jadi ada nama kesepakatan kedah bersama-sama disepakati. Apa yang disepakatinya itu dari murid ya, dari murid kemudian disepakati bersama dan ditandatangani bersama dan membuat keyakinan kelas itu dengan sesuai peraturan web 10 sekitar paragraf ya, sulit untuk dipahami. Kalau sekarang cukup hanya 5 dan diyakini kemudian dilakukan oleh siswa. Nanti kita mencoba ya setiap kelasnya kita buat keyakinan kelas karena agar kelas kita kondusif, aman dan nyaman kalau kita memiliki keyakinan kelas. Tujuannya apa keyakinan kelas itu? Dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifatnya abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan semua warga sekolah kelas yang dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Misalnya contohnya itu buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ternyata kata-katanya itu kurang bagus ya. Kalau buanglah berarti ada kata-kata yang bagus, yaitu simpanlah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Kita saat membuat keyakinan kelas kata-katanya juga harus yang tepat ya, jangan ke arah yang negatif. Nah, langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga kelas untuk curah pendapat tentang peraturan yang disepakati bersama. Kemudian mencatat semua pendapat yang muncul. Selanjutnya mengubah redaksinya dalam kajian positif dan seperti tadi, kemudian
dan selanjutnya jika sudah disepakati seluruh warga kelas menandatangani, lalu memajangnya di dinding di tempat yang mudah terlihat. Nah, mungkin ini saya ada contoh video saya sedang melakukan membuat keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu menyimak saya sedang bikin keyakinan kelas. Tetapi sebelumnya saya minta maaf apabila mungkin saya kurang tepat dalam menyampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ini ada yang apakah setuju atau ada tambahan mungkin atau ada komentar dari kalian? Setuju seperti ini? Ya. Jangan banyak-banyak ya. Ini sudah dilihat dan dipahami supaya bersama apa yang mudah kita belajar tentang menghargai Nah, itu Bapak Ibu tadi kita sudah menyimak video mengenai cara membuat kesepakatan kelas. Mungkin seperti itu bisa dipahami. Bisa Bu. Nah, selanjutnya kalau sudah paham kita lanjut ke materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian, segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Nah, hal ini dilakukan sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali dengan karakter yang lebih baik atau memperbaiki hubungan. Segitiga restitusi ini namanya seperti ini contohnya ya. Segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Mari kita pelajari. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu yang pertama menggunakan kata-kata seperti ini: berbuat salah itu manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Kalau validasi tindakan yang salah, kata-katanya seperti ini: kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Lalu kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini saya ada contoh kasusnya. Contoh kasusnya saya telah menerapkan keyakinan kelas.
Nah, ini adalah contoh kasus saya naik suci ini. Maka ketika di kelas ternyata kita jangan langsung memarahinya, tapi dengan menerapkan tadi segitiga restitusi. Yang pertama kita menanyakan menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan, dan selanjutnya yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini kasus yang kedua yaitu Dimas makan Dimas berisik ketika belajar. Kemudian saya melakukan segitiga restitusi ini, menanyakan ternyata Dimas ini tidak bisa diam di kelas karena dia ingin bermain bersama teman-temannya. Boleh Dimas bermain, tapi ketika istirahat. Mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada yang belum mengerti atau kurang puas dengan pembelajaran saya, pemaparan saya. Mari kita diskusi bareng-bareng yang lebih jauhnya. Mari kita bersama-sama belajar setiap saat. Jangan hanya ketika diskusi seperti ini aja ya setiap hari juga. Ayo kita bareng-bareng berdiskusi, berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Jawabnya gitu dong. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya. Sekali lagi ya, siap? Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, bagus ya. Sebelumnya kita akan bikin kesepakatan kelas dulu ya. Sebelum belajar, kita itu harus bikin kesepakatan kelas dulu. Ibu mau bertanya, peraturan kelas sama kesepakatan kelas itu beda atau sama? Iya beda. Coba kalau peraturan itu apa? Cuma ada yang tahu? Aturan. Iya, peraturan itu adalah aturan. Coba ibu mau tanya, apakah penting kita memiliki aturan? Supaya apa? Ada yang tahu? Supaya apa? Supaya kita belajarnya tertib, nyaman. Kalau kita tidak memiliki aturan, pasti semuanya akan kacau ya. Coba ibu mau bertanya dulu ya, kalau kesepakatan kelas itu apa? Bersama ya aturan, tapi yang membuatnya itu bersama-sama. Kalau peraturan kelas itu dibuatnya hanya satu pihak saja, misalnya dibuatnya sama ibu saja, lalu ditempel
berarti menghargai orang lain. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Tapi kalau menggunakan kata-kata positif, jadi buang itu kan kata-kata yang negatif ya. Jadi simpanlah sampah pada tempat. Silakan. Kesepakatan apa yang ingin kalian tulis ketika belajar? Silakan, cepat. Misalnya jangan berisik atau apa. Ada yang sudah? Udah? Ya, silakan kita tempel ya. Nah, boleh mau ditempel sama Bapak kita? Sama Ibu aja. Ya. Ini Neng Aura. Kesepakatannya itu jangan berisik. Wah, ya kita kumpul ya. Tidak apa sama juga sob. Jangan berisik, Bapak ya. Mana lagi? Ya, sob. Ayo sini, yang mau bantu menempel boleh nih. Ayo sini. Aturan yang kita buat bersama ya. Coba Ibu bacakan dulu. Ini punya siapa ya? Jangan berisik. Ya, betul ya. Ketika belajar itu kita jangan berisik. Kemudian yang ini tidak boleh makan dan minum. Nah, kemudian ada jangan berisik juga tidak apa-apa. Ini jangan makan di kelas. Kemudian jangan merobek buku di kelas. Jangan ribut. Buanglah sampah pada tempatnya ya. Gitu. Nah, kalimat ini kita ubah dalam bentuk kalimat yang positif. Nah, kita akan mencoba mengubah kalimat yang positif. Ini yang ini berarti jangan berisik. Kalau jangan berisik itu berarti kita kalimat positifnya yaitu menghargai teman. Nah, peraturan yang pertama berarti menghargai teman. Baik. Kemudian peraturan yang keduanya itu tidak boleh makan dan minum ketika belajar. Berarti makan dan minum di luar kelas ya. Makan dan minum di luar kelas. Kemudian kesepakatan yang ketiganya apa lagi? Jangan ribut. Oh, buanglah sampah pada tempatnya. Berarti kita gunakan kalimat yang positif. Jadi simpanlah sampah pada tempatnya atau jaga kebersihannya. Jaga kebersihan saja ya. Sebelum dan sesudah belajar. Ya, kemudian yang kelima apa lagi? Ini ada yang sama ya. Coba apa lagi? Kalian bersepakat apa? Iya, berarti menjaga fasilitas kelas. Ya, hebat ya, Fauzan. Fasilitas sekolah atau kelas. Coba, ini adalah 5 kesepakatan yang harus kita sepakati bersama. Apakah setuju atau ada tambahan mungkin atau ada komentar dari kalian? Setuju seperti ini? Ya. Jangan banyak-banyak ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Abdul Ajid, rekan sejawat Ibu Intan Dewi Sonia, akan memberikan tanggapan terkait kegiatan diseminasi budaya positif kemarin. Alhamdulillah, kegiatan kemarin memberikan pengetahuan baru bagi saya tentang keyakinan, kelas dan segitiga restitusi. Sekian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.